Jadi duduk-dudukmu, kamu kalau duduk itu menjaga diri dari menganyam jari jemari. Nah, ini pernah saya sampaikan waktu itu, larangan ini khusus di saat mendengarkan khutbah Jumat sebenarnya ya. Tapi kemudian ulama melebarkan dalam setiap majelis. Tasybik, ya, menganyam jari jemari begini. Duduk dengan menganyam jari jemari begini ini termasuk duduk yang dilarang kalau sedang khutbah. Kemudian ulama mengkiaskan pada majelis-majelis yang lain. Kemudian wa ilkhali isbi'ika fi anfika, dan jauhkan perbuatan memasukkan jari ke dalam hidung ketika di majelis. Ngorek-ngorek apa itu? Nasi ya. Itu di tempat pribadi ya, jangan di tempat umum, jangan di majelis bersama orang-orang. Silakan di tempat yang tersendiri ya, di kamar sendiri atau di kamar kecil atau di mana terserah. Wa kathrati busakika, dan banyak meludah. Ketika berkumpul dengan orang jangan banyak meludah. Ini kalau kumpul di luar. Kalau di dalam nggak mungkin ya. Ya, perlu meludah. Jadi kalau meludah pun jangan di depan orang, tapi menyingkir, menjauh. Kemudian watasa'ub, bersendawa, jangan banyak bersendawa. Dan sendawa ini sebenarnya perkara jibili atau alami gitu, natural. Tapi bisa diupayakan ya, ditahan ketika bersama orang-orang, jangan bersendawa berlebihan atau ditahan pokoknya. Kemudian wazri ila muhadditsika, dengarkan kepada orang yang berbicara denganmu. Kalau ada orang berbicara dan berbicaranya umum kepada banyak orang, mungkin kita boleh saat itu nggak mendengarkan karena mungkin sibuk apa gitu, kegiatan lain. Tapi ketika pembicaraan itu fokus diarahkan kepadamu, dengarkan ya. Apalagi dengan tamu cuma berdua, tamunya ngomong, antum main HP, ini tidak beradab ya, ini tidak berakhlak terhadap tamu. Jadi diupayakan untuk dengarkan sambil mata juga memperhatikan orang yang berbicara, tidak memperhatikan hal lain. Kemudian wala tas'alhu al-i'adah, jangan kamu minta kepadanya pengulangan. Coba diulang tadi, saya enggak perhatian. Nah, itu menyinggung ya. Kenapa enggak perhatian? Jadi makanya dengarkan dari awal. Kecuali kalau suaranya terlalu lirih, padahal sudah kita perhatikan, antum masih enggak dengar, boleh, enggak masalah. Afwan, tadi saya kurang jelas, mohon diulang. Tapi kalau kita minta diulang karena kitanya yang teledor, ini tidak beradab. Wala tuhaddis bi'ijabika biwaladika wa jariyatika, jangan kamu menceritakan keherananmu terhadap anakmu atau anak laki-lakimu atau anak perempuanmu. Jadi nggak usah cerita tentang kehebatan keluarga kita secara umum. Cerita anak aja nggak boleh, apalagi cerita istri. Istri saya cantik, istri saya hebat, istri saya Ini bukanlah orang yang beradab ya. Kalau orang kafir bebas cerita, terserah orang kafir. Ini adab Islam nih. Kalau dalam Islam nggak mungkin orang cerita tentang keheranannya terhadap keluarganya, nggak diceritakan. Kalau orang suka cerita begitu, itu namanya orang yang riya, ujub, bangga diri, bangga dengan keluarga, bangga dengan harta dan seterusnya. Makanya Muslim itu punya adab tidak suka menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan keheranannya terhadap dirinya sendiri atau keluarganya. Tidak diceritakan. Heran ya heran sendiri sudah. Wah, sayang banget kalau orang lain nggak tahu. Nah, antum pengen dipuji orang berarti. Muslim tidak punya
karakter begitu ya. Orang yang karakternya ingin dipuji orang itu orang munafik dan orang kafir. Orang kafir dan orang munafik memang hidupnya pencitraan. Kalau mukmin hidupnya cari ridha Allah, tuh bedanya. Maka coba lihat diri kita, mana lebih banyak? Kalau lebih banyak suka ingin dikenal orang, dihargai orang, dipuji orang, disanjung orang, berarti karakter nifak lebih dominan daripada iman. Hati-hati. Kita merasa beriman padahal kafir, munafik. Wal'iyadzubillah. Karena keimanan itu tidak hanya dohir ya. Bahkan keimanan yang terpenting itu batin. Yang Allah nilai dari diri kita yang paling penting itu batin. Masalah lisan atau perbuatan itu bisa dibuat-buat. Orang munafik lisannya mengaku muslim, perbuatannya juga banyak berbuat amal-amal soleh, tapi batinnya Allah tahu. Batinnya hanya ingin dipuji. Naudzubillahi min dzalik. Maka inilah sebenarnya akhlak yang terpenting ya. Makanya kalau kita belajar akhlak, buku-buku akhlak itu rata-rata akhlak pertama kali itu ikhlas. Itulah akhlak mukmin. Mukmin itu hidupnya hanya untuk Allah, bukan ingin dihargai orang, bukan ingin dipuji siapapun, bukan ingin diakui siapapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah akhlak yang terpenting, paling dasar. Kalau orang punya akhlak aneh-aneh, macam-macam, hebat gitu, tapi nggak punya ikhlas, percuma. Punya akhlak dermawan, tapi ingin dipuji, percuma, nggak diterima oleh Allah. Punya akhlak pemurah, punya akhlak penyayang, punya akhlak pemberani, punya akhlak suka menolong, suka membantu. Pokoknya akhlak-akhlak yang baik kepada orang, kalau nggak ada ikhlas di dalamnya, percuma. Allah nggak terima. Ana ahnak syurakai ani syirki. Aku adalah zat yang paling tidak butuh persekutuan. Maka siapa yang menyekutukanku dengan selainku, aku tinggalkan dia bersama sekutunya. Allah nggak terima sama sekali. Jadi percuma ya. Semua akhlak tanpa ikhlas itu nggak ada gunanya, bahkan menjadi petaka, bencana dan balak di akhirat. Wal'iyadzubillah. Bahkan di dunia juga. Jadi penting ya, menjaga hati itu sangat penting. Jangan cerita-cerita tentang kehebatan keluarga, gak usah. Kadang-kadang orang mau cerita itu ada triknya. Kan kalau tiba-tiba cerita kayaknya nggak lucu kali gitu kan. Tahu nggak, anak saya itu loh yang kuliah di sana itu sekarang udah lulus summa cum laude, kemudian dapat tawaran kerja ke luar negeri, ini. Tiba-tiba cerita gitu nggak lucu gitu. Biasanya apa? Triknya tanya gitu. Anaknya di mana sekarang? Itu yang kuliah sekarang di mana? Oh, kalau anak saya, nah baru cerita anak dia. Tanya-tanya dulu. Ini trik untuk menceritakan. Ini bahaya. Bahaya orang suka cerita tentang keluarga, cerita tentang keheranan dirinya sendiri terhadap anggota keluarga ataupun harta ataupun apapun yang dia punya. Ini karakteristik yang bukan karakter seorang mukmin yang berakhlak. Kemudian wala tasannu al-mar'ah fit tazyin. Jangan bertingkah laku seperti tingkah lakunya wanita dalam berhias. Anda laki-laki, jadi kalau berbuat itu jangan kayak perempuan. Maksudnya apa? Perempuan itu suka berdandan, suka berhias, ini dandan tidak hanya dalam hal kosmetik ya. Berpenampilan yang ingin tampil terlihat indah oleh orang lain. Maka seorang mukmin tidak begitu. Maksudnya apa? Jangan hanya ingin terlihat indah, ternyata hatinya enggak gitu. Seperti wanita. Wanita itu banyak yang memperhatikan kecantikan fisik tapi tidak memperhatikan kecantikan batin. Itu kebanyakan wanita. Itu jelek. Maka kecantikan yang terbaik itu kecantikan yang dari dalam batin. Itu yang terindah. Itu yang membuat tentram. Antum punya istri secantik apapun, kalau batinnya jelek nggak nyaman. Ya.
Seindah-indah perhiasan dunia, kata Rasul apa? Wanita solehah, bukan wanita cantik semata. Wanita solehah, dan solehah itu menunjukkan kecantikan batin, bukan fisik. Maka percantiklah batin, ya. Jangan seperti wanita-wanita yang suka mempercantik penampilan atau dohir. Wala tatabaddal tabaddulal abdi. Jangan berbuat tak tahu malu. Jadi tabaddul itu nggak tahu malu, seperti budak. Budak itu nggak tahu malu karena budak itu kan nggak berpendidikan. Budak itu kan ya orang pinggiran gitu, nggak dipedulikan orang, maka berbuatnya semaunya dia, itu budak. Kalau orang merdeka itu orang yang mulia. Budak memang orang hina. Orang hina kemudian perbuatannya terserah, ya terserah, memang orang hina. Kalau orang mulia itu perbuatannya tentu tidak seperti budak, harus punya malu. Jadi jangan berbuat yang tak tahu malu, itu tabaddul. Kemudian wa khawif ahlaka fi ghairi unfin. Takut-takutilah keluargamu tapi tanpa sampai kepada sikap kasar dan keras. Ini lihat, pertengahan, segala sesuatu itu pertengahan. Boleh mengancam, boleh menakut-nakuti, boleh menghukum, tapi jangan terlalu keras. Jangan kelewat. Jangan sampai anggota keluarga menganggap Anda sebagai pemimpin yang kejam, diktator. Jangan sampai. Ya, baik anggapan maupun kenyataan gitu. Intinya kenyataannya memang tidak demikian. Jadilah pemimpin yang mulia. Nah, itulah pertengahan ya, sulit. Memang pertengahan itu paling sulit. Ini teori yang saya katakan ini ya. Prakteknya pun saya masih belajar. Kita semuanya harus belajar. Saya ngomong begini bukan berarti saya udah pandai gitu, cuma bisa ngomong mungkin. Tapi kita belajar. Jadilah pemimpin yang pertengahan, bisa membuat anggota keluarga kita itu takut kepada Allah, takut kepada akhirat, tanpa harus mengancam dengan ancaman-ancaman yang kelewatan, apalagi ancaman duniawi ya. Jadi kalau nakut-nakuti keluarga itu dengan akhirat, jangan dengan dunia. Penting itu sejak dini, sejak kecil. Kalau kita nakut-nakuti anak, jangan dengan dunia. Jangan gitu, nanti ketahuan ustadz, ketahuan polisi, ketahuan satpam, ketahuan orang, malu sama orang. Jangan cuma gitu, itu dunia. Tapi takut-takutilah dengan apa? Allah, dengan akhirat, dengan neraka. Nah, jangan begitu, nanti bisa masuk neraka. Jangan begitu, nanti gagal masuk surga, nanti gak dicintai Allah, nanti dibenci Allah, nanti dijauhi malaikat, nanti dan seterusnya. Perkara akhirat. Karena itulah yang akan melekatkan iman ke dalam jiwa anak kita. Jangan biasa nakut-nakuti dengan perkara duniawi. Karena kalau perkara duniawi, asal gak ada orang, aman gitu. Nah, nanti kalau udah dewasa jangan korupsi ya. Nanti kalau ketahuan KPK, ketangkap, kamu jadi orang hina. Itu cuma nakut-nakuti dunia. Berarti dia berani korupsi asal nggak ketahuan KPK. Itu bahaya begitu. Maka orang meninggalkan dosa bukan karena Allah, itu nggak dapat pahala. Ya, sama-sama nggak korupsi. Yang satu nggak korupsi karena takut sama Allah, yang satu cuma takut sama penjara. Itu beda hasilnya. Yang satu dapat pahala, yang satu nggak dapat apa-apa di akhirat. Padahal sama-sama nggak korupsi itu. Sama semua dosa begitu. Anda meninggalkan zina, Anda meninggalkan mencuri, Anda meninggalkan membunuh, pokoknya dosa-dosa apapun Anda tinggalkan. Tapi motifnya bukan karena Allah, nggak ada pahalanya. Ya, motivasinya bukan akhirat, nggak ada hasilnya di akhirat. Maka penting sekali, inilah akhlak, inilah dasar akhlak. Kalau mau nakut-nakuti keluarga dengan perkara akhirat. Kemudian juga wa lin lahu min ghairi dhafin, bersikap lembutlah kepada mereka tanpa lemah.
Jadi berilah kelembutan, kelonggaran. Ke istri itu harus lembut, ke anak harus lembut, tapi jangan sampai lemah. Kapan istri melanggar, tegas, keras. Jangan kelewatan lembutnya. Nah, ini kelembutan yang tidak berakhlak namanya. Jadi jangan dikira akhlak itu harus lembut selalu, enggak. Akhlak itu pertengahan. Kapan saatnya lembut dia lembut, kapan saatnya keras dan tegas. Itu masing-masing ada waktunya. Akhlak itu adalah proporsional. Segala sesuatu itu pada tempatnya. Itulah hikmah. Hakim, bijaksana. Orang yang bijaksana itulah orang yang hikmah, orang yang berakhlak. Kemudian wala tuhazil amataka wa 'abdaka. Jangan bercanda dengan budak perempuanmu dan budak lelakimu. Maksudnya bercanda yang berlebihan. Secara umum bercanda kalau sekedar bercanda tidak masalah, ya Rasul juga bercanda. Tapi hazil di sini sikap yang berlebihan dalam bercanda. Hidupnya itu nggak serius gitu. Sampai orang itu nggak bisa ngelihat ini orang kok nggak pernah serius. Nah gitu, itu orang hazil. Orang itu nggak ngerti ini pelawak atau orang gitu. Jadi hidupnya penuh dengan lawakan, penuh dengan candaan, nggak kelihatan seriusnya. Maka ini bukanlah orang yang berakhlak. Orang berakhlak itu lebih kepada serius daripada canda. Canda ada, tapi seriusnya lebih dominan. Ya, menampakkan kesungguhan dalam berjalan meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fayaskutu waqaruka, sehingga gugur kewibawaanmu. Jadi kalau kita gampang bercanda dengan budak, kita wibawanya hilang. Begitu kalau ada budak ya. Kalau nggak ada budak ya secara umum kepada orang-orang yang ada di bawah kita, bawahan kita, anak kita, istri kita, silahkan bercanda tapi jangan sampai kehilangan kewibawaan. Ada sebagian bapak itu hilang wibawanya di hadapan istri. Kenapa? Berlebihan dalam bercanda, berlebihan dalam bercengkrama, beramah tamah, sampai nggak bisa bedakan istri ini suami atau kawan. Jadi istri nggak bisa bedakan suaminya ini kawannya atau suaminya. Ini suamiku atau adikku, seakan-akan nggak bisa bedakan. Bahkan seakan-akan suami seperti anaknya misalnya. Ini kelewatan. Kemudian bapak dengan anak juga ada yang begitu. Bapak dengan anak seperti kawan, candanya berlebihan. Anaknya berani nonjok-nonjok kepala bapaknya gitu. Ini kelewat ya, tidak boleh seperti itu. Bapak itu harus punya wibawa di hadapan anak. Tapi jangan sampai kehilangan kelembutan juga. Makanya itulah pertengahan paling sulit ya. Sikap tengah itu paling sulit. Jangan mengklaim saya udah paling tengah nih. Ya, teruslah dikoreksi. Teruslah dipelajari kondisi kita masing-masing. Jangan merasa sudah sempurna. Kemudian wala tuksir al-iltifat ila waraika. Jangan terlalu banyak nengok ke belakang. Secara umum ya, ini kalau duduk dengan orang, dikit-dikit nengok belakang, lihat belakang. Ini ada kesan nggak suka dengan orang yang di hadapan kita, nggak suka dengan majelisnya, nggak suka dengan, ya pokoknya kelihatan kondisi nggak suka gitu. Sering nengok ke belakang. Kemudian wala tujalis as-sultan. Jangan duduk-duduk dengan pemimpin. Lihat, ulama dari dulu sudah mengingatkan itu. Khususnya ulama, ahli ilmu. Ahli ilmu tuh jangan suka duduk-duduk dengan umaro. Kalaupun melihat pelanggaran pada umaro, ya datangi, tapi jangan suka duduk-duduk bersama terus gitu. Datangi sesuai dengan kebutuhan dan keperluan. Nasihati, selesai, pergi, tinggalkan. Itulah ulama yang berwibawa. Jangan suka duduk-duduk dengan pemimpin, sultan. Kenapa? Bahaya. Apalagi kalau sudah akrab, dekat,
Dikit-dikit diundang makan sama sultan, jalan bareng kemana bareng, udah akhirnya nggak bisa menasehati. Orang kalau sudah terlalu dekat, mau menasehati nggak tega, takut merusak persahabatan. Banyak orang yang punya prinsip begitu, dan itu kesalahan. Ya, makanya jangan terlalu dekat dengan sultan, karena kalau terlalu dekat kita malah tidak bisa menasehati nanti. Jaga jarak. Fa'in fa'alta, kalau kamu harus melakukan, harus mendekati sultan karena kebutuhan, fahdar al-kadzib wal ghibah, maka hindari dusta dan ghibah. Jangan sampai berbicara dusta, jangan sampai ghibah. Biasanya sultan nanya, gimana si fulan? Kita jaga, jangan sampai kita cerita kejelekan si fulan. Jangan mentang-mentang sama sultan harus cerita semuanya, enggak. Makanya itu dijaga, karena rata-rata orang tuh nggak berani nolak permintaan pemimpin karena takut pemimpin itu menakutkan. Pemimpin itu punya kekuasaan, pemimpin itu punya kekayaan. Kita takut digeser, mungkin kita punya jabatan dan sebagainya, atau macam-macam ketakutan terhadap pemimpin. Pemimpin itu ditakuti rata-rata. Orang itu banyak yang berbasa-basi dengan pemimpin karena apa? Takut. Maka dari itu lebih baik apa? Menghindar daripada kita dekat kemudian rusak agama kita. Kalau cuma rusak dunia tidak masalah. Yang rusak itu agama. Keimanan kita terkikis gara-gara dekat dengan sultan, pemimpin. Secara umum ya, apalagi pemimpin yang rusak. Pemimpin yang dohirnya nggak rusak saja kita nggak boleh terlalu dekat. Apalagi yang jelas-jelas pemimpin yang nggak tahu agama. Ini hindari. Kemudian wasin sirrahu, jaga rahasianya. Jadi kalau memang kita duduk dengan seorang pemimpin, jangan kemudian ketika pulang dari tempat pemimpin itu cerita kemana-mana. Itu memang pemimpin gak benar. Masa saya lihat begini cerita, gak boleh. Menghibah tetangga itu dosa besar. Menghibah pemimpin dosanya lebih besar. Menghibah ulama lebih besar lagi. Ulama menyatakan luhumul ulama masmumah, daging-dagingnya ulama itu beracun. Kok disebut daging? Jadi orang ghibah itu dikatakan apa? Memakan bangkai saudara. Nah kalau bangkai saudara itu saudaranya adalah ulama, beracun itu. Hati-hati, jangan membicarakan kejelekan ustadz, dai, ulama. Tidak boleh. Walaupun antum lihat jelek, itu ujian buat antum. Kalau antum berani membicarakannya, dosanya sangat besar. Karena runtuhnya kewibawaan seorang ulama atau ustadz itu bisa menjadi sebab hancurnya sebuah tatanan masyarakat. Dan antum menjadi sebabnya gara-gara ghibah. Ya. Kalau memang antum lihat kekurangan ada pada ulama atau ustadz, ya antum datangi, antum nasihati. Dan kalau sudah menasihati, jangan juga cerita ke orang-orang, itu sudah saya nasihati tapi begini, begitu. Jangan. Antum berarti pamer. Antum pamer amal, yaitu menasihati pemimpin. Padahal menasihati pemimpin itu amal besar. Jihad yang paling besar kata Rasul. A'dhamul jihad, jihad yang paling besar. Al-qaulul haq inda sultanil jair. Perkataan yang benar di hadapan pemimpin yang dolim. Itu jihad paling besar. Antum berani berkata benar di hadapan pemimpin yang dolim. Siap resikonya, siap dipenjara, siap dibunuh bahkan. Jarang orang berani begitu. Jadi kalau sudah berani menasihati pemimpin, berani menasihati ustadz, ya sudah, gak usah cerita kemana-mana. Jasa antum ditulis oleh Allah. Amal antum ditulis oleh Allah Ta'ala, menjadi pahala besar, jihad besar. Tapi kalau diceritakan berarti antum munafik. Ya, antum hanya ingin dipuji manusia. Naudzubillah min dzalik. Sulit ya, merahasiakan amal itu sulit sekali. Apalagi amal besar, itu amal besar tuh. Siapa orang berani menasihati pemimpin? Kan gak banyak. Dan gak bisa juga. Antum mau menasihati Pak Jokowi, gak ada jalan. Keluar-keluar di jalan, itu demo, itu maksiat.
nulis-nulis di medsos, maksiat juga. Jadi yang betul dalam Islam langsung datangi 4 mata. Hanya itu jalur yang benar. Dan kita semuanya rata-rata nggak punya jalur itu. Kemudian wahdar al-muda'abah indahu, hati-hati atau jauhi bercanda di sisinya. Ya, di hadapan pemimpin jangan gampang bercanda. Ya, ini melihat sikon ya semuanya. Kondisinya sedang serius ya jangan bercanda. Wa tahfadu minal jusha bihadratihi, dan hindari dari jusha itu mirip dengan bersendawa ya di hadapannya. Kemudian takhallul itu menyela-nyela gigi, membersihkan sisa makanan. Jangan di hadapan pemimpin. Wa in qarrabaka, kalau dia mendekatimu, fakun minhu ala hadar, maka kamu harus hati-hati darinya. Wa in istarsala ilaika, kalau dia terus mengikutimu, fala ta'man inqilabuhu alaika, maka kamu jangan merasa aman berbaliknya dia atasmu. Maksudnya sekarang sepertinya sedang mendekatimu, ternyata nanti bisa jadi menjadi lawanmu, kita nggak tahu. Pokoknya waspadalah, hati-hati dengan politikus ya. Politik itu selalu bermain politik masalahnya. Politikus itu orang-orang yang memang susah dipegang omongannya ya. Maka harus waspada dan hati-hati. Warfuk bihi rifqaka bisobi, bersikap lembutlah kepada pemimpin seperti kelembutanmu terhadap anak kecil. Masya Allah. Jadi kita menyikapi pemimpin seperti anak kecil, butuh kasih sayang gitu. Wa kallimhu bima yashtahihi, berbicaralah dengannya dengan apa yang dia suka. Dia lagi senang bicara apa, ya udah ikuti. Tapi jangan maksiat, jangan yang mengandung dosa. Wala tadkhul bainahu wa baina ahli wa hashmihi, dan jangan masuk kepadanya di antara keluarga dan familinya, kerabatnya. Jadi kalau memang sedang ada urusan keluarga ya kita nggak usah masuk, nggak usah ikut campur. Wa iyyaka was-sadiqil afiyah, hati-hati kamu dari teman yang sejahtera. Saya belum begitu paham ungkapan ini. Afiyah ini macam-macam penafsirannya ya. Orang yang sehat juga afiyah, orang yang aman dari berbagai bencana itu afiyah. Wallahu a'lam maksudnya apa? Hati-hati dari teman yang sejahtera. Enggak tahu. Wala taj'al malaka akrama min irdika. Berikutnya, jangan kamu jadikan hartamu lebih mulia daripada kehormatanmu. Jangan sampai demi harta menjual diri ya, menjual kehormatan. Dan itu banyak orang begitu. Gak peduli, gak punya rasa malu lagi. Yang penting punya duit. Daripada gak makan, kadang-kadang alasannya begitu. Akhirnya berani menjual kehormatannya ya, naudzubillah min dzalik. Jadi kehormatan harus lebih mahal daripada harta. Kehormatan yang kita punya jangan kita jual. Wa idza dakhalta majlisan, kalau kamu memasuki majelis, fajlis fi ma huwa aqrabu litawadu, maka duduklah di tempat yang dia lebih dekat kepada ketawaduan. Jadi duduk yang tawadu itu jangan di depan, jangan di tengah. Itu rata-rata kalau depan, tengah itu untuk orang-orang yang memang menonjol ya, orang senior, orang yang tinggi kedudukannya. Jangan antum di situ. Ya. Kecuali antum memang layak untuk itu, tidak masalah. Jadi kalaupun harus di situ, tetap jaga hati, jangan sampai ada perasaan tinggi hati, merasa lebih daripada yang lain. Antum di depan jangan merasa lebih hebat daripada yang di belakang. Antum di tengah jangan merasa lebih penting daripada yang di pinggir. Wah, itu orang pinggiran. Makanya kalau antum gak bisa menjaga itu, lebih baik antum di pinggir, lebih baik antum di belakang.
kalau nggak bisa menjaga hati ketika di depan. Dan jangan salah juga, jangan dikira kalau udah di pinggir, udah di belakang tuh aman, nggak juga. Antum di pinggir atau di belakang karena ingin dipuji, itu juga bahaya. Wah, orang itu tawaduk banget. Ingin dianggap tawaduk, ini juga bahaya. Makanya itu tadi saya bilang, akhlak itu pondasinya tuh ikhlas. Kalau kita, hati kita memang hanya untuk Allah, insya Allah aman. Tapi kalau hati kita lepas, maka mulailah bencana akan menghampiri. Kemudian wala tajlis ala tariq, jangan duduk di atas jalan, apalagi jalan tol ya, bahaya soalnya. Faida jalasta faghaddil basar, maksudnya di atas jalan ini di pinggir jalan ya, bukan di tengah jalan. Jangan duduk-duduk di pinggir jalan. Secara umum Islam melarang kita duduk-duduk di pinggir jalan. Gimana kalau rumahnya pinggir jalan? Ya jangan duduk di depan rumah, duduklah dalam rumah. Gimana kalau dalam rumah sempit? Ya udah terpaksa di luar rumah. Boleh kalau terpaksa ya. Jadi kalau masih ada kemungkinan tidak duduk di pinggir jalan, jangan duduk di pinggir jalan. Kalau harus duduk di jalan, di pinggir jalan, faghaddil basar, maka tundukkan pandangan. Jadi jangan gampang melihat siapapun yang lewat, terutama lawan jenis. Ya, ini larangan sebenarnya berlaku bagi laki-laki, karena wanita nggak bakal duduk-duduk pinggir jalan ya. Wanita yang duduk-duduk pinggir jalan tuh wanita tak punya moral ya, tak punya adab. Kalau laki-laki masih bisa duduk pinggir jalan, tapi apa? Jangan lihat-lihat ke jalan, siapa yang lewat dilihat. Tundukkan pandangan. Wansur al-madlum, dan tolong orang yang terdolimi kalau ada. Wa arsyid ad-dol, dan bimbing orang yang tersesat kalau ada orang yang tersesat. Nah ini diantara adab duduk di pinggir jalan ya. Rasul menyebutkan ada yang lain lagi. Misalnya apa? Apa lagi? Wadil basar. Oh ya, waraddus salam, dan jawablah salam. Jadi kalau orang lewat, yang paling berhak memberi salam orang lewat. Maka orang duduk di pinggir jalan menjawab salam. Ya itulah diantara ya adab-adab orang berada di pinggir jalan. Kemudian wala tabsuk fi jihatil kiblah wala an yaminik, jangan meludah ke arah kiblat dan ke arah kananmu. Ini masalah meludah lagi diatur ya. Walakin an yasarika, tapi ke sebelah kirimu, tahta qadamikal yusra, di bawah telapak kakimu yang kiri. Ini dalam kondisi sholat aja begitu ya. Kalau masjidnya tanah, pasir, boleh meludah. Kalau memang di mulut ada sisa makanan. Jadi sisa makanan yang ada di mulut nggak boleh ditelan. Kalau kita telan maka batal sholat. Makanya diludahkan ke arah kiri, di bawah telapak kaki, dikubur pakai telapak kaki kiri. Itu kalau masjidnya begitu. Kalau kayak gini nggak mungkin ya. Maka gimana solusinya? Kalau tiba-tiba kita menemukan ada sisa daging itu, tiba-tiba keluar oleh lidah kita, diapain? Ditelan, batal sholat antum. Maka diambil, dipungut pakai tangan, masukin ke saku. Ya, dan jangan lupa dikeluarin, nanti jadi makanan kecoa di situ. Kemudian wahdar mujalasatal awam, hati-hati dari duduk-duduk bersama orang-orang awam. Maksudnya bukan gak boleh sama sekali, tapi jangan terlalu membiasakan. Jangan terlalu banyak duduk-duduk dengan orang awam. Ya, khususnya duduk-duduk yang gak bermanfaat gitu, cuma ngobrol nongkrong pinggir jalan. Wala an yami mana? Fa in fa'alta, kalau kamu harus melakukan, fa'alaika bitaghaful, maka kamu harus memiliki akhlak taghaful. Taghaful itu pura-pura lalai. Ghaflah itu lalai. Taghaful pura-pura lalai. Maksudnya apa? Orang awam itu enggak punya adab. Sering kata-katanya menyakitkan, menyakiti kita, nyinggung dan sebagainya.
maka antum jangan gampang tersinggung. Itulah orang yang punya taghaful. Jadi akhlak taghaful ini penting. Taghaful itu anggaplah nggak ada gitu, anggaplah lupa gitu. Kesalahan orang nggak diinget-inget. Sindiran orang, cacian orang itu nggak masuk ke hati, itu namanya taghaful. Jadi penting sekali orang punya akhlak taghaful ya. Orang yang nggak punya akhlak taghaful itu baperan, gampang sakit hati, gampang tersinggung, dan itu akhlak yang buruk ya. Jadi seorang yang ingin memiliki akhlak baik harus punya taghaful, nggak gampang sakit hati. Jadi begitu caranya kalau harus duduk dengan orang yang gampang menyinggung dan sebagainya, nggak gampang sakit hati, biasa aja. Diketawain ikut ketawa, nggak masalah gitu. Terhibur juga gitu. Menertawakan diri sendiri ya nggak masalah juga. Yang penting jangan sakit hati lah, jangan gampang sakit hati. Amma yajri min su'i akhlaqihim. Jadi atas apa yang terjadi dari keburukan akhlak mereka. Orang-orang awam yang nggak punya akhlak, nggak tahu akhlak, menyinggung, menyakiti, maka kita tidak sakit. Wa tarkil khawd fi hadithihim, meninggalkan berdalam-dalam dalam berbicara dengan mereka. Karena pembicaraan orang awam tuh nggak bermutu. Biasanya nanti ghibah, bahas politik malah ghibah pemerintah ya. Naudzubillah min dzalik. Dan itu gampang terjadi, sangat mudah terjadi. Asal antum duduk dengan orang awam yang nggak punya akhlak, pasti dosa-dosa itu gampang terjadi. Maka hindari ya, semaksimal mungkin dihindari, kecuali memang antum bisa menanamkan kebaikan, bisa memberikan pencerahan. Kemudian wahdar kathrotal mizah, hindari banyak bercanda. Fainal labib, karena orang yang cerdas, yahqadu alaika fil mizah, mereka akan tidak suka kepadamu di dalam candaan. Wasafi yajtari alaika, dan orang yang bodoh pun akan menjadi berani kepadamu. Orang yang cerdas menjadi apa? Merendahkanmu. Orang yang bodoh akan berani kepadamu. Itulah dampak buruk dari gampang bercanda, sering bercanda, mudah bercanda. Makanya bercanda boleh saja, tapi harus dijaga, jangan berlebihan. Inilah diantara akhlak-akhlak pergaulan bersama orang lain, bersama manusia secara umum, tapi juga ada khusus tadi ya, dengan sultan, dengan orang awam. Di sini umum berarti ya, secara umum. Jadi itulah diantara akhlak, dan ini belum semua ya, tentu saja masih banyak di sana. Ini diantaranya, mudah-mudahan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Maka kalau orang terbiasa berakhlak mulia di dalam segala kondisi dan segala tempat, segala waktu, insya Allah akan menjadi manusia yang paling berakhlak, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, sungguhnya yang paling aku cintai dan paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Jadi siapa yang ingin paling dekat dengan Nabi nanti di akhirat, jadilah orang yang paling berakhlak. Capek memang ya, berakhlak itu capek. Disakiti nggak sakit, gimana itu? Nggak capek. Capek nggak disakiti orang? Pasti capek. Tapi nggak sakit, lebih capek lagi ya. Artinya kita menahan diri. Sabar itu capek. Memaafkan itu lebih capek lagi. Artinya semuanya itu butuh pengorbanan ya. Kalau kita nggak siap berkorban, nggak akan pernah punya akhlak mulia ya. Akhlak mulia itu butuh usaha, butuh pengorbanan, butuh kesabaran, dan terutama butuh pertolongan Allah. Selalulah minta tolong pada Allah agar diberikan akhlak yang mulia. Seperti Nabi mengajarkan kita untuk berdoa, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperbagus penciptaanku sebagai manusia. Manusia itu ahsanul khaliq, ahsanul khalqi ya. Makhluk terbaik itu manusia. Fahassin khuluqi, maka perbaguslah akhlakku. Jadi akhlak manusia yang paling mulia, seperti Rasulullah SAW. Demikian, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.